mengucapkan bismillah sebelum makan dan minum dan mengakhirinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam satu makanan terkumpul 4 hal, maka makanan tersebut adalah makanan yang sempurna. 4 hal tersebut adalah menyebut nama Allah saat mulai makan, memuji Allah di akhir makan, banyaknya orang yang turut makan, dan berasal dari sumber yang halal. Hadis riwayat Ahmad. Bacaan bismillah yang sesuai dengan sunnah adalah cukup dengan mengucapkan bismillah saja tanpa dilanjutkan dengan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wahai anakku, jika engkau hendak makan, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain, apabila kita lupa tidak mengucapkan bismillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, jika salah satu kalian hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud. Islam mengajarkan untuk makan atau minum menggunakan tangan kanan. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, karena tangan kiri digunakan untuk cebok dan memegang hal-hal yang najis, dan tangan kanan untuk pekerjaan baik, maka tidak sepantasnya salah satu tangan tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan tangan yang lain. Jika salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan apabila hendak minum, maka hendaknya minum juga dengan tangan kanan. Sesungguhnya, syaitan itu makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan menggunakan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sangat disayangkan jika masih saja ada sebagian kaum muslimin yang tetap menggunakan tangan kirinya untuk makan dan minum. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip seperti ini merupakan tipuan syaitan agar manusia jauh dari sunnah Rasulnya. Ajaran Islam lainnya terkait makanan adalah untuk mengambil makanan yang letaknya dekat dengan kita. Sahabat Umar bin Abi Salamah menceritakan, suatu hari aku makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengambil daging yang berada di pinggir nampan. Lantas Nabi bersabda, makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari larangan mengambil makanan yang berada di hadapan orang lain adalah pelajaran etika kesantunan dalam makan bersama. Hal lainnya juga terkait dengan penerimaan rezeki yang kita terima. Apabila kita ingin makanan yang lebih jauh, bisa saja kita memintanya dengan baik. Bicara tentang etika dalam menyantap makanan, maka jangan dilupakan adab yang satu ini, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Walaupun tidak ditemukan satupun hadis sahih yang membicarakan tentang cuci tangan sebelum makan, kecuali hadis berstatus hasan. Namun Islam menganjurkan perbuatan ini, mencuci tangan sebelum makan. Ulama Ibnu Muflih mengisyaratkan bahwa cuci tangan sebelum makan tetap dianjurkan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dalam hal ini ada kelapangan. Artinya, jika dirasa perlu, maka cucilah terlebih dahulu. Setelah selesai dengan adab mencuci tangan, maka ketika kita menghadapi makanan, maka duduklah tanpa harus bersandar. Abu Juhaifah meriwayatkan bahwa dia berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seseorang yang berada di dekat beliau, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud duduk sambil bersandar dalam hadis tersebut adalah segala bentuk duduk yang bisa disebut duduk sambil bersandar, tidak terbatas dengan duduk tertentu. Makan sambil bersandar dimakruhkan. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, jika sudah disadari bahwa makan sambil bersandar itu dimakruhkan atau kurang utama, maka posisi duduk yang dianjurkan ketika makan adalah dengan menekuk kedua lutut dan menduduki bagian dalam telapak kaki, atau dengan menegakkan kaki kanan dan mendudukkan kaki bagian kiri.
Namun perlu diperhatikan, mengingat posisi duduk dalam makan, jangan sampai kita justru tidak beradab dalam menghadapi jenis makanan itu sendiri. Mengomentari makanan dengan mengucapkan terlalu asin, kurang asin, lembek, terlalu keras ataupun dengan ungkapan lainnya adalah bukan hal yang terpuji dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukai satu makanan, maka beliau memakannya. Jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di berbagai kota besar, undangan pesta pernikahan seringkali dilakukan dengan fasilitas dan hiburan yang serba mewah. Ketersediaan fasilitas dan hidangan VIP memang mengundang selera. Namun kadang ada yang lupa bahwa ketersediaan tempat duduk seringkali ditinggalkan, mengakibatkan banyak di antara tamu undangan yang makan dan minum sambil berdiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah ia berusaha untuk memuntahkannya. Hadis riwayat Ahmad. Sekalipun larangan minum sambil berdiri tidak jatuh kepada perbuatan haram, sebagian orang melakukannya dengan alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan ketika beliau meminta air Zam-Zam kepada salah seorang sahabat dan sahabat itu memberikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya sambil berdiri. Namun perbuatan tersebut tidak dicontohkan dalam jenis makanan dan tetap saja itu perbuatan yang kurang baik dan kurang sopan dalam kacamata agama. Etika makan dan minum tidak pernah luput dari kajian para ulama yang semuanya bersumber dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal etika minum, Nabi memerintahkan agar tidak bernafas dan meniup air ke dalam gelas atau wadah air, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian minum, maka janganlah mengambil nafas dalam wadah air minumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini bisa dilihat dari kesehatan, bahwa minum sambil bernafas akan membuat bercampurnya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tubuh dengan H2O, sehingga menjadi senyawa baru H2CO3 atau biasa kita kenal dengan cuka. Sifat keasaman cuka ini yang tidak baik bagi paru-paru kita, sehingga makanan dan minuman panas sebaiknya tidak kita tiup, namun cukup dikipas atau didiamkan saja sampai dingin.